Halo jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online MDC Samarinda. Senang sekali bisa menyambut Anda semua, terutama bagi Anda yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Sebentar lagi, kita akan masuk ke sesi pujian dan penyembahan. Karena itu, persiapkan diri Anda memasuki ibadah hari ini. Selamat menikmati ibadah. Ajar kau Tuhan. Bayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan.
selamanya. Kami mau tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu, sebab hanya Engkau saja yang layak ditinggikan, dimuliakan. Hanya Yesus yang kami tinggikan, hanya Yesus yang kami agungkan. Haleluya. Yes. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi tahun yang lampau, tepatnya pada tanggal 11 September tahun 2011, Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Presiden Barack Obama, menghadiri upacara yang diselenggarakan di Ground Zero di kota New York. Ground Zero, tempat di mana pernah berdiri gedung kembar World Trade Center yang legendaris. Upacara itu adalah untuk mengenang 10 tahun peristiwa tragedi 9/11. Tragedi yang memakan korban hampir 3.000 jiwa. Sesudah waktu hening atau moment of silence, Presiden Obama berdiri dan membaca ayat-ayat Alkitab dari Mazmur pasal 46 secara lengkap. Terlepas dari masalah politik dan motivasi apapun yang menjadi latar belakang dari tragedi 9/11, peristiwa yang telah mengubah wajah dunia itu. Dalam hemat saya, pemilihan Mazmur pasal 46 untuk dibacakan pada hari itu adalah sangat tepat. Mengapa tepat? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mengajak Anda untuk terlebih dahulu menyaksikan pembacaan Mazmur pasal 46 oleh Presiden Obama tadi. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. There is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. He makes wars cease to the end of the earth.
He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Seperti yang tadi saya katakan, Mazmur pasal 46 ini tepat dibacakan ketika orang mengenang suatu tragedi dan di saat orang mengalami masa yang tidak mudah. Sebab Mazmur ini digubah dengan latar belakang masa sukar yang sedang melanda umat manusia. Masa sukar yang digambarkan seperti badai yang menggoncangkan bumi dan yang membuat lautan bergelora. Itu sebabnya Mazmur ini sangatlah tepat untuk memperoleh perhatian kita di saat kita sedang memasuki suatu tatanan kehidupan yang baru, di mana kita memerlukan adaptasi kebiasaan baru atau yang lazim disebut sebagai a new normal. Masa perubahan, masa pergolakan, dan masa depan yang serasa seakan-akan tidak menentu. Masa badai, masa lautan kehidupan yang bergelora. Di tengah suasana yang kelam tersebut, ada satu hal yang perlu kita catat, yaitu bahwa Mazmur 46 disertai dengan notasi musik yang di dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kata sela atau sila dalam bahasa Inggris. Hal tersebut ditaruh di akhir dari ayat 4, ayat 8, dan ayat 12. Arti yang sederhana dari kata sela adalah berhenti sejenak. Atau dalam notasi musik biasa disebut sebagai pause. Pause, berhenti sejenak. Yaitu akan memberi kepada kita kesempatan untuk merenungkan apa yang baru saja dinyanyikan. Dengan kata lain, notasi lagu sela artinya menunjukkan bahwa di tengah-tengah riuh rendahnya alunan suara musik dan nyanyian, ketika tiba di notasi tersebut, maka semua orang, baik mereka yang memainkan alat musik, mereka yang menyanyi, dan mereka yang mendengarkannya harus berhenti sejenak. Berhenti sejenak dari apa yang sedang mereka lakukan, yaitu dengan maksud untuk meredakan hati dan pikiran, serta memberi mereka kesempatan untuk merenung. Apabila hal ini kita terapkan di tengah riuh rendahnya suara yang simpang siur oleh karena wabah yang sedang terjadi saat ini, baik suara dalam hati dan pikiran kita maupun suara yang beredar di luar diri kita, maka kata sela artinya adalah bahwa semua suara itu haruslah mereda. Suara simpang siur seperti resesi ekonomi yang sedang mengancam dunia. Suara simpang siur seperti krisis sosial dan politik yang sedang mengancam banyak negara. Suara simpang siur karena ketidakberdayaan orang dalam menghadapi semua krisis tersebut akan mereda dan digantikan dengan keteduhan. Mereda dan digantikan dengan damai sejahtera yang bersumber dari Allah sendiri. Bukankah hal ini yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita di masa sekarang? Sela, hening, teduh, damai di tengah badai. Sela, istirahat sejenak, agar kita memiliki kekuatan baru untuk meneruskan perjuangan kita. Sela inilah yang dapat kita lihat dalam peristiwa penyunatan yang dilakukan atas seluruh bangsa Israel di Gilgal, sebagaimana yang dicatat di Yosua pasal 5. Penyunatan dan istirahat yang dilakukan oleh seluruh umat Allah segera sesudah mereka menyeberangi sungai Yordan. Istirahat sebelum mereka maju menyerbu kota Yeriko dan berjuang untuk menaklukkan seluruh wilayah Kanaan. Pause, rehat sejenak saat mereka akan memasuki tatanan kehidupan yang baru. Sela, pause, keteduhan yang kita perlukan di dalam era new normal yang sedang kita jalani ini.
Ya, sebagaimana yang nanti kita baca dalam Mazmur pasal 46, Tuhan menjanjikan damai bagi kehidupan kita. Selah, keteduhan di tengah badai. Apakah yang harus menjadi sikap dalam hati kita agar janji Tuhan ini dapat kita alami dalam kehidupan kita? Untuk itu, saya mengajak Anda membaca Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 4 dan ayat 11 sampai 12. Di dalam ayat 2 sampai ayat 4 digambarkan arti dari keteduhan dan damai di tengah badai. Di dalam ayat 11 dan 12 dijelaskan apakah yang harus menjadi sikap hati kita bila kita ingin mengalami damai seperti yang dijanjikan di dalam ayat 2 sampai 4. Mari kita lihat Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 4 dan ayat 11 sampai 12. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Saya ulang, perhatikan, dengan lagu Alamot, nyanyian. Ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kembali kita melihat di sini ada notasi Selah seperti di akhir ayat 4 tadi. Di dalam ayat 11 ini dijelaskan tentang apa yang kita perlukan agar kita mengalami damai. Atau yang diistilahkan di ayat 3 sebagai kita tidak akan takut. Walaupun keadaan di sekitar kita sedang bergoncang dan bergelora. Kalimat kunci di sini terdapat di ayat 11, yaitu diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kalimat kunci ini akan kita pelajari sepanjang bulan ini. Agar semua yang dijanjikan di ayat 2 sampai 4, yaitu Selah, keteduhan di tengah keriuh rendahan, damai di tengah badai, akan kita alami dalam kehidupan kita. Dimulai dari perintah Tuhan yaitu diamlah, yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan kita lanjutkan dengan perintah ketahuilah bahwa akulah Allah, yang akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya di sepanjang bulan ini. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menyuruh umatnya untuk bersikap diam di tengah badai? Setidaknya ada 2 alasan. Alasan yang pertama yaitu karena diam merupakan ungkapan dari iman kita kepada Allah. Sebab kata diam atau be still dalam bahasa Inggris atau rapa dalam bahasa Ibrani di ayat 11 artinya adalah be quiet atau berdiam diri. Atau to let go, atau menyerah. Hanya apabila kita mempercayai siapa Allah yang sebenarnya, barulah kita akan dapat berdiam diri dan menyerah di hadapannya. Itulah sikap percaya atau iman yang tidak terlepas dari pengenalan akan siapa Allah yang sesungguhnya dan siapa diri kita yang sebenarnya. Seringkali orang tidak mengenal keterbatasan dirinya, dan di saat yang sama ia tidak mempercayai akan ketidakterbatasan Allah. Sebagai akibat, bukannya yang bersangkutan berdiam di hadapan Allah, namun justru banyak menceramai Allah melalui doa yang ia ucapkan. Sehingga seakan-akan Allah tidak tahu apa yang harus ia kerjakan. Dan kita lebih tahu daripada Allah, sehingga kita harus memberitahu dirinya.
Hal ini sama seperti seorang pasien yang menemui dokter di rumah sakit. Begitu yang bersangkutan duduk, belum sang dokter bertanya, apa keluhan saudara? Si pasien ini sudah langsung nyerocos, memberitahu dokter apa yang menjadi penyakitnya dan apa obat yang harus diberikan oleh sang dokter kepada dirinya. Coba bayangkan kalau Anda yang menjadi sang dokter. Apa yang akan Anda katakan kepada pasien ini? Pasien yang merasa sudah tahu apa yang menjadi penyakitnya, yang merasa sudah paham tentang obat apa yang harus diberikan kepada dirinya. Atau pasien yang tanpa sadar menganggap bahwa sang dokter tidak tahu apa yang menjadi penyebab dari sakit yang ia derita dan menilai sang dokter tidak paham tentang obat apa yang harus diberikan kepada dirinya. Tentu kalau Anda yang menjadi dokter, Anda akan berkata, kalau saudara sudah tahu penyakit saudara dan tahu obat apa yang harus saudara minum, lalu untuk apa saudara datang kemari? Hal yang sama sering kita lakukan kepada Tuhan. Di dalam doa, kita banyak menceramai Tuhan tentang apa yang menjadi persoalan diri kita dan apa yang harus Allah lakukan untuk membereskannya. Sehingga seakan-akan Allah tidak tahu apa yang harus ia kerjakan. Mungkinkah Allah akan menanggapi doa Anda yang seperti itu dengan berkata, oh ya? Wah, aku baru tahu bahwa itu yang harus aku kerjakan. Terima kasih untuk nasihatmu. Tanpa engkau memberitahu diriku, aku tidak akan tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalanmu. Mungkinkah Allah berkata seperti itu? Kalau dia berkata seperti itu, maka berarti dia bukan pribadi yang maha tahu dan maha kuasa. Padahal yang benar, Tuhan adalah pribadi yang maha tahu. Dia tahu apa yang menjadi persoalan kita. Dan dia juga tahu apa yang harus dikerjakannya untuk membereskan persoalan kita. Itu sebabnya ia tidak pernah merasa terkejut. Karena sesungguhnya ia mengetahui segala sesuatu bahkan sebelum hal itu terjadi. Bukan itu saja. Ia juga tidak pernah merasa bingung. Sebab Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Jadi sebaliknya dari banyak menceramai Tuhan dengan anggapan bahwa kita lebih tahu daripada Dia, yang perlu kita lakukan adalah seperti yang Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 tadi, yaitu diam. Diam bukan dalam arti bersikap tidak peduli, diam bukan dalam arti bersikap pasif, namun diam dalam arti bersikap menyerah, to let go, karena percaya kepada Tuhan. Alasan yang kedua, dia merupakan syarat untuk dapat mendengar suara Allah. Tanpa kita berdiam diri atau to be quiet di hadapan Allah, maka kita tidak akan dapat mendengar suaranya dengan jelas. Sama seperti kalau sementara saya berbicara sekarang ini, dan di saat yang sama Anda berada di lingkungan yang ribut, dengan volume suara yang sangat keras. Tentu akan sukar bagi Anda untuk mendengar apa yang saya katakan dengan jelas. Suara berisik di lingkungan Anda tersebut akan mengalihkan perhatian Anda dari suara saya. Suara berisik yang merupakan distraction, pengganggu yang mengalihkan perhatian. Di dalam mendengar tuntunan Tuhan, tuntunan yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita, suara berisik tersebut acap kali bukan berasal dari luar diri kita. Sebaliknya berada dalam pikiran kita sendiri. Suara yang bersumber dari rasa gelisah di hati kita. Suara yang berbincang dalam pikiran kita. Karena memperdebatkan apakah Allah dapat kita percaya atau tidak. Dan masih banyak suara yang lain yang berkecamuk di dalam benak kita. Semua suara itu membuat kita sukar untuk mengenali suara Allah. Sehingga kita tidak dapat mengenal dengan benar isi hati Tuhan, rencana dan pikirannya, serta tindakan-tindakannya yang sesungguhnya ada di depan mata kita. Oleh karena itu, di dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 tadi,
Tuhan melalui sang pemazmur berkata seperti demikian. Mazmur pasal 46 ayat 11, perhatikan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Tanpa kita tahu bagaimana untuk berdiam diri, maka kita tidak akan dapat mengenal suaranya yang ia tunjukkan melalui karyanya di antara bangsa-bangsa. Suara dalam karyanya, suara dalam tindakannya yang mengakibatkan ia ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Sebaliknya, apabila kita tahu berdiam diri di hadapan Allah, maka kita akan mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Sehingga sebagai akibat, sebesar apapun badai yang sedang kita hadapi, maka kita akan dapat berkata bersama dengan pemazmur seperti yang ia utarakan di dalam ayat 3 dan 4, yaitu Mazmur pasal 46 ayat 3 dan 4. Sebab itu kita tidak akan takut. Saya baca ulang, ucapkan bersama dengan saya. Sebab itu kita tidak akan takut. Saya baca sekali lagi, ucapkan dari dalam hati Anda yang paling dalam. Katakan demikian. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah, diam, dan merenung. Kita tidak merasa takut, karena kita tahu siapa Allah kita yang sesungguhnya. Yaitu seperti yang dikatakan oleh pemazmur di ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tidaklah mengherankan apabila seperti yang dicantumkan di ayat 1 di Mazmur ini, Mazmur 46, digubah untuk dinyanyikan sebagai lagu alamot. Kata yang tadi saya ajak kita untuk memberikan perhatian. Kata alamot ini dalam bahasa Ibrani berasal dari kata alma, yang artinya adalah pemudi. Dengan kata lain, alamot adalah notasi musik untuk lagu yang dinyanyikan dengan suara sopran, yaitu nada yang tinggi sebagaimana layaknya suara seorang pemudi. Menarik sekali. Dari antara 150 mazmur di dalam kitab Mazmur, satu-satunya mazmur yang diberi catatan untuk dinyanyikan dengan lagu alamot atau suara sopran hanyalah Mazmur pasal 46. Hal ini menunjukkan bahwa Mazmur ini memiliki posisi yang sangat istimewa. Ketika suasana sedang kelam kabut, ketika berita simpang siur sedang merebak kemana-mana, ketika hati orang sedang dalam keadaan galau, melalui Mazmur ini, orang diajak untuk memberikan perhatian yang khusus terhadap isi pesan yang hendak disampaikannya. Sekarang bagaimana kita dapat berdiam diri di hadapan Allah? Sedangkan kita terbiasa hidup dalam lingkungan yang riuh rendah dan penuh dengan suara. Sehingga akibatnya situasi yang hening akan membuat kita merasa gelisah. Tidaklah mengherankan apabila banyak rumah tangga yang menghidupkan pesawat televisi tanpa ada orang yang menontonnya. Mengapa pesawat televisi itu dihidupkan walaupun tidak ditonton? Sebab kalau pesawat televisi itu dimatikan, orang-orang yang berada dalam rumah tersebut akan merasa ada sesuatu yang kurang. Mereka harus mendengar suara atau to hear a sound, tanpa merasa perlu untuk mendengarkan atau to listen tentang apa yang sesungguhnya menjadi isi dari suara yang mereka dengar. Oleh sebab itu, dalam ibadah banyak orang yang tidak tahan untuk berada di dalam keheningan lebih dari 1 menit saja. Doa dalam keheningan harus diberi latar belakang musik yang lembut, karena mereka tidak tahan dengan kesunyian.
Keheningan membuat pikiran orang mudah mengembara kemana-mana. Baru saja yang bersangkutan meneduhkan hati 1 menit, pikiran yang bersangkutan langsung berkelana dan memikirkan apa yang akan menjadi menu hari ini. Bagaimana keadaan dari si Anu? Apa yang sedang ia lakukan saat ini? Sesudah ini, pekerjaan ini dan itu harus saya selesaikan. Mengapa doa ini tidak juga kunjung selesai? Dan masih banyak pikiran-pikiran yang lain yang dengan mudah mengisi pikiran kita. Sehingga waktu hening merupakan suatu siksaan bagi diri kita. Dengan kata lain, kita tidak mudah untuk berdiam atau to be silent. Seperti yang Tuhan suruh kita untuk melakukannya. Sebagaimana yang dicatat di Mazmur pasal 46 ayat 11 tadi. Itu sebabnya kita lebih suka mengisi waktu doa kita dengan banyak menceramai Tuhan. Dan sukar bagi kita untuk mendengar suaranya. Dengan demikian doa menjadi komunikasi yang bersifat satu arah. Yaitu dari diri kita kepada Allah. Padahal sebenarnya lebih dari sekadar kita berkata-kata kepada Tuhan adalah tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin lebih penting lagi adalah untuk mendengar Tuhan berkata-kata kepada kita. Ia berkata-kata kepada kita melalui tuntunan rohnya maupun melalui karyanya di dunia yang ada di hadapan kita. Bukankah relasi memerlukan komunikasi yang bersifat 2 arah dan bukan sekadar 1 arah? Coba bayangkan. Kalau suami istri dalam berkomunikasi hanya bersifat 1 arah. Entah si suami yang terus berbicara dan tidak mau mendengar sang istri berbicara atau sebaliknya. Apa jadinya dengan rumah tangga tersebut? Bukankah hal seperti itu yang sering kita lakukan kepada Allah dalam doa kita? Tidak ada sela. Tidak ada waktu hening, teduh dan merenung di dalam doa kita. Itu sebabnya janganlah kita merasa heran apabila hati kita pun tidak dapat merasa sela. Yaitu merasa hening, teduh dan damai di tengah badai. Di sepanjang bulan ini saya akan mengajak Anda untuk belajar mengenai langkah-langkah praktis tentang bagaimana melakukan sela ini. Langkah-langkah praktis untuk meneduhkan hati, menengadahkan jiwa, dan mendengar suara Tuhan. Sehingga kita dapat mengenal siapa Allah kita yang sesungguhnya. Seperti yang ia katakan dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 tadi. Sehingga dengan demikian kita dapat melewati masa yang tidak mudah ini dengan kekuatan dan damai yang dari Allah sendiri. Sebentar kita akan mengambil bagian bersama di dalam perjamuan kudus untuk mengingat kasih dan kesetiaan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah ia tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian. Kemudian saya akan berdoa bagi semua Anda. Dan baru sesudahnya kita akan bersama-sama merayakan kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Siapkan hati Anda. Buka hati Anda lebar-lebar. Sehingga ketika saya berdoa, sesudah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan nanti, dimanapun Anda berada, Anda akan merasakan kehadiran Tuhan bersama dengan diri Anda. Kehadirannya yang sangat kita perlukan. Sebab seperti yang dicatat dalam Mazmur pasal 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, sesungguhnya telah tersedia perlindungan yang teguh. Telah tersedia kekuatan yang tidak pernah menjadi pudar. Karena Dialah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Sehingga dengan demikian kita akan mengalami sela. Sehingga dengan demikian kita akan mengalami keteduhan di tengah kesimpang siuran. Sehingga dengan demikian kita akan mengalami damai di tengah badai. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan diundang bersama-sama untuk menikmati perjamuan kudus.
Untuk menghormati tubuh dan darah Kristus, ada persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, attitude kita, sikap hati kita. Perjamuan kudus itu sama seperti orang yang punya hutang yang sangat besar yang kita tidak sanggup. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang bayar hutang kita dan kita menjadi bebas. Itulah arti perjamuan kudus. Sebab perjamuan kudus adalah kita memberitakan kematian Yesus, kita merayakan kebangkitannya, dan kita menantikan kedatangan yang kedua kali. Oleh sebab itu, perjamuan kudus, kita menghargai kematian Yesus. Dengan kematian Yesus, dosa-dosa kita diangkat. Itu berkat yang luar biasa. Kita sambut dengan sukacita dan rasa syukur karena Tuhan telah membebaskan kita. Yang kedua, tindakan. Untuk menghormati perjamuan kudus, maka kita perlu melakukan perdamaian dengan Tuhan dan dengan sesama. Jika ada sesuatu yang tersimpan dalam hati kita, dosa, kesalahan, dan pelanggaran, mari kita ambil waktu 1 menit. Bereskanlah dengan Tuhan. Yang kedua, kalau ada sesuatu yang kita simpan, ada satu masalah dengan teman kita, dengan saudara kita, entah itu perseteruan, entah itu kebencian, entah apapun yang menghalangi, mari kita ambil waktu. Mari kita bereskan dahulu. Berdamailah dengan Tuhan dan berdamailah dengan sesama. Maka perjamuan kudus akan menjadi sesuatu yang membahagiakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita ambil waktu sebentar. Amin. Mari kita persiapkan tubuh dan darah Yesus dan kita berdoa mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kau kuduskan roti dan anggur ini agar tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi satu pemersatu bagi kami dengan seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita angkat tubuh Kristus. Tubuh adalah melambangkan kesatuan dengan Tuhan Yesus. Ketika kita makan tubuh Kristus, berarti kita mengambil tubuh Kristus sebagai kehidupan kita. Cerminkanlah kehidupan Yesus dalam hidup kita. Biar melalui tubuh ini, kita menjadi sama, menjadi satu dengan Yesus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur yang adalah darah Kristus. Darah Kristus adalah darah yang ditumpahkan karena dosa-dosa kita. Setetes darah Kristus sanggup untuk mengampuni, menyucikan, dan mendamaikan kita dengan Dia. Oleh sebab itu, mari kita minum darah Kristus bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, kami berbahagia Tuhan. Orang yang paling beruntung karena Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa. Dan sekarang Tuhan kami diselamatkan dan kami adalah pewaris dari kerajaan-Mu. Kami tahu bahwa kami bersama-sama dengan Engkau. Sekarang ya Tuhan saatnya, jadikan kami sebagai murid-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia, yang mencerminkan kehidupan-Mu. Biarlah melalui hidup kami, orang melihat bahwa Engkau ada dalam diri kami. Dan biarlah kebangkitan-Mu dan kedatangan-Mu yang kedua kali akan kami nantikan bersama-sama. Dan kami percaya Engkau menyertai hidup kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Jemaat, mari kita akhiri pertemuan kita pada saat ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, serta sukacita akan menyertai hidupmu.
Dan kiranya Tuhan menjagamu, melindungimu, dan menyertaimu kemanapun kau pergi. Apapun yang kau kerjakan, Allah akan buat kau berhasil. Karena Tuhan adalah Allah yang setia, yang telah menjadikan kita menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadilah terang dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Terima kasih telah mengikuti ibadah kami secara online. Kami percaya Anda terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah online ini sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anda dapat mengirimkan persembahan dan persepuluhan ke rekening gereja dengan cara khusus para teenager, ikutilah ibadah online Image Teens setiap hari Sabtu pukul 6 sore melalui channel YouTube Image Teens Samarinda. Ibadah Star Kids dapat diikuti melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 11 siang. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Kak Louis. Doa Deeper dapat diikuti secara online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui channel YouTube MDC Samarinda. Selama Doa Deeper, Anda dapat mengirimkan pokok doa Anda untuk didoakan dalam Doa Deeper.
Jangan lupa untuk tetap terkoneksi dengan MDC Samarinda. Anda bisa follow dan subscribe ke media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, maupun aplikasi MDC Samarinda. Terima kasih telah beribadah bersama kami, dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya.